Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu Bapak, saya Diana Valentin dari Gizi UIN Wali Songo yang akan memberikan pemaparan materi mengenai topik materi kita kali ini, yaitu adalah hipertensi pada lansia. Seperti yang kita ketahui Ibu Bapak, hipertensi itu adalah darah tinggi, tapi secara spesifiknya hipertensi itu adalah tekanan darah dalam tubuh kita di mana lebih dari batas normalnya. Batas normalnya berapa? Yaitu adalah di bawah 120/80. Untuk penyebabnya kita lanjut Ibu Bapak, ada dua. Ada yang bisa diubah dan tidak dapat diubah. Yang bisa diubah seperti apa? Seperti merokok. Merokoknya dikurangin Ibu Bapak. Yang kedua, seperti konsumsi kafeinnya dikurangin. Kafein itu apa? Kopi-kopian, Bapak Ibu, tolong kurangin. Kemudian yang ketiga, pola makannya. Rajin olahraganya juga harus dikelola ya Ibu Bapak. Yang tidak dapat diubah apa? Contohnya, riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya ada yang nenek buyutnya itu terkena hipertensi, bisa aja kita tuh cucu-cucunya atau yang lainnya itu bisa terkena hipertensi. Jadi mulai saat ini kita harus kelola nih yang si lansia-lansia ini. Yang ketiga, seperti usia dan jenis kelamin. Nah, itu tidak dapat diubah Ibu Bapak. Kemudian kita lanjut ke komplikasinya. Apa sih yang bakal terjadi nih kalau misalnya si hipertensinya nggak bisa dikelola? Banyak banget Ibu Bapak, dan itu di luar ekspektasi kita. Seperti jantung, ginjal, aneurisma, denyut jantungnya itu lebih cepat banget, dan masih banyak banget lagi Ibu Bapak. Terus apa yang bisa kita kontrol? Yang pertama itu kita bisa kontrol dari bahan makanannya Ibu Bapak. Seperti apa bahan makanannya? Seperti yang kita tahu Ibu Bapak, yang paling utama dalam darah tinggi itu adalah garam, kandungan natriumnya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu apa itu natrium, kita bisa kasih patokan, yaitu adalah garam. Dimana kita harus mengelola penggunaan garam itu sehari-harinya seberapa. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bahan-bahan yang bisa dianjurkan dan tidak dianjurkan atau harus dibatasi. Bahan makanan yang dianjurkan itu seperti apa? Seperti semuanya boleh Ibu, umbi-umbian, sayur-sayuran, tapi sayur-sayuran itu harus segar, buah-buahan juga harus segar, dan dengan pengelolaan garam yang baik. Yang tidak boleh seperti apa yang harus dibatasi? Seperti baking powder penggunaan dalam roti itu harus dibatasi Ibu Bapak. Kemudian seperti ikan asin, jeroan, kemudian ada asinan, manisan, tauco, terasi, masih banyak lagi yang bisa Ibu baca di leaflet yang udah saya beri ini ya. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui tanda gejalanya. Nah, ini yang sering banget kita bodo amat ya kalau misalnya mungkin sakit biasa gitu. Padahal bisa aja si lansia ini terkena hipertensi. Apa aja tanda gejalanya Ibu Bapak? Yang pertama itu adalah sakit kepala. Yang kedua adalah menggigil tuh bisa aja. Mual muntah juga bisa Ibu Bapak. Kelelahan, nah itu bisa menjadi tanda gejala hipertensi yang harus kita teliti matang-matang ya Ibu Bapak. Nah, kita sambung lagi ke terakhir, ini adalah pengelolaannya seperti apa. Jadi Ibu Bapak, yang udah kita bawa ke sini adalah program cerdik untuk mengelola hipertensi. Cek yang pertama itu apa Ibu Bapak? Cek kesehatan secara rutin. Jadi kita harus mengecek kesehatan kita, baik ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat apapun itu, kita harus mengecek, terutama adalah tekanan darah kita. Yang kedua adalah enyahkan asap rokok dan alkohol. Jadi kalau misalnya ada yang rokok, kita harus jauh-jauh nih biar menjaga hipertensi. Yang ketiga adalah rajin olahraga dan aktivitas fisik. Yang D pertama adalah diet gizi seimbang. Kemudian yang I pertama adalah istirahat dengan cukup, dan yang terakhir adalah kelola stres. Semoga dengan program ini dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi pada lansia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat memberi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.